Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya dapat menjelaskan materi tentang konsep harta dalam Islam dengan sehat walafiat. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 2302131742. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep harta dalam Islam. Selamat menyaksikan. Islam sangat memperhatikan harta dengan menempatkannya sebagai tiang kehidupan atau qiyamah. Sebagaimana terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, harta itu dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tiang atau pilar kehidupan. Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan dan manusia tidak akan terpisah dengannya. Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim. Harta diperoleh, dimiliki, dan dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidupnya, baik bersifat materi maupun non-materi. Manusia berusaha sesuai dengan naluri dan kecenderungan untuk mendapatkan harta. Karena itu, para ulama sepanjang sejarah merumuskan konsep maqasid syariah dengan 5 kebutuhan dasar atau daruriyat, yang salah satu di antaranya adalah memelihara eksistensi harta atau riyatul almal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang harta dalam perspektif ekonomi Islam. Secara etimologis, dalam bahasa Arab, kata harta diartikan sebagai almal yang merupakan akar kata atau masdar yang berarti condong, cenderung miring atau berpaling dari tengah kesalahan satu sisi, dan almal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Ulama kontemporer Wahba al-Zuhaili mengemukakan bahwa secara etimologi, harta adalah setiap yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau manfaat barang seperti manfaat berkendara, memakai, dan ditempati. Materi kita selanjutnya membahas tentang bentuk dan jenis harta dalam Islam. Bentuk dan jenis harta dalam Islam dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah barang bebas, yang dimana barang bebas adalah barang-barang yang tersedia dengan berlimpah dan setiap orang dapat memperolehnya dengan bebas dengan cara yang terlampau mudah. Contohnya seperti udara, air, dan sebagian besar tempat di muka bumi ini. Yang kedua adalah ada barang ekonomi. Barang-barang ekonomi adalah barang-barang yang penyediaannya relatif jarang atau langka. Untuk memperoleh barang-barang tersebut, orang-orang terlebih dahulu berkorban atau berjuang, sedangkan yang dikorbankan itu pada umumnya barang ekonomi pula. Dalam definisi lain, barang ekonomi adalah barang yang memerlukan usaha untuk memperolehnya. Barang-barang ekonomi ini sebenarnya pada awalnya adalah sebagian besar barang-barang free good. Tetapi untuk memiliki dan memanfaatkannya sebagai maksimal agar terdapat nilai tambah pada barang itu, maka membutuhkan pengorbanan atau biaya. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi harta dalam Islam. Manusia menurut pandangan Islam adalah manusia memiliki fitrah atas kecenderungan terhadap dorongan dalam menyukai harta benda, menguasai dan mempertahankannya, dan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran sudah memberi sinyal terhadap hal itu. Dalam usaha memenuhi keinginan tersebut, seorang berusaha dengan berbagai aktivitas ekonomi, karena sifat kecenderungan ingin memiliki harta sehingga manusia mau untuk bekerja keras. Selanjutnya, dampak harta halal dan haram, yaitu status halal dan haram adalah hal yang asasi dalam ajaran agama Islam. Mengenai harta haram, hal ini minim diketahui secara jelas. Sumber harta yang haram meliputi pekerjaan yang mengandung unsur kezaliman,
merampas hak orang lain tanpa jalan yang dapat diterima syariat, memperoleh sesuatu yang tidak diimbangi dengan pekerjaan atau pengorbanan yang setimpal. Harta yang dihasilkan melalui penjualan beli barang haram, dan harta yang diperoleh melalui cara kerja yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Ada 10 pembagian harta menurut para fuqaha. Yang pertama, harta mutakawin dan ghair al-mutakawin. Yang kedua, mal mankul dan mal ghair al-mankul. Yang ketiga, mal minsili dan mal kimi. Yang keempat, mal isti'la dan mal istimal. Yang kelima, mal ain dan mal dain. Yang keenam, mal ain dan mal naf'i. Yang ketujuh, mal mamlu mubah dan mahjur. Yang kedelapan, harta yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi. Yang kesembilan, harta pokok dan harta hasil. Dan yang terakhir, mal has dan mal am. Materi kita selanjutnya yaitu tentang konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Kepemilikan dapat juga diartikan dengan hak milik, dan dalam bahasa Arab disebut sebagai hak mali, yaitu hak-hak yang terkait kehartaan dan manfaat atau penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki atau harta. Hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh Islam menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut kecuali ada halangan syariah. Dalam kepemilikan, Islam bersifat pertengahan, yaitu berada di antara paham kapitalis yang berlebihan memberikan hak pada individu dalam kepemilikan dan antara penganut paham komunis yang justru tidak mengakui kepemilikan individu. Dalam masalah kepemilikan, Islam mengakui kepemilikan secara pribadi yang diperoleh dengan cara yang diperbolehkan syariat. Konsep ini dipandang sebagai landasan pembangunan ekonomi. Kepemilikan harus diperoleh dengan cara halal, demikian pula mengembangkannya harus dengan cara yang dihalalkan. Islam mewajibkan atas pemilik harta sejumlah perintah dan kewajiban-kewajiban, seperti kewajiban memberi nafkah kepada qarib kerabat, kewajiban mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya. Islam mengharamkan kepada pemilik harta menggunakan kepemilikannya untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini, atau melakukan sesuatu yang membahayakan. Nah, itulah tadi materi tentang konsep harta dalam Islam. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan materi yang telah saya sampaikan tadi. Islam adalah agama yang sumul atau sempurna. Semua aspek kehidupan manusia dijelaskan secara komprehensif, salah satunya mengenai harta. Harta merupakan sesuatu yang vital dan fatal. Oleh karena itu, sangat perlu dikaji untuk menjalankan aturan syariat secara kafah. Islam sendiri memandang harta sebagai suatu objek untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu, dalam Islam sendiri, harta yang baik pastinya akan membawa kebaikan pula bagi pemiliknya. Carilah dengan cara yang baik, gunakan untuk hal yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.